Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan perubahannya. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian merasakan panas dalam tubuhmu? Tentu kalian pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Pada saat itu tangan akan merasakan adanya rasa panas. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Jadi, suhu merupakan ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Bagaimana cara mengukur suhu suatu benda? Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin, namun indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang tepat. Benda yang tingkat panasnya sama akan dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kiri. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur dengan alat ukur yang tepat, yaitu termometer. Bagaimana prinsip kerja dari termometer? Termometer diisi dengan suatu zat cair. Volume zat cair ini akan mengalami kenaikan ketika dipanaskan dan akan mengalami penurunan ketika didinginkan. Naik turunnya volume zat cair ini kemudian dijadikan acuan untuk menetapkan atau menentukan suhu suatu benda. Kita mengenal ada dua jenis zat cair pengisi termometer, yaitu raksa dan alkohol. Kita akan lihat. Raksa ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan raksa antara lain mudah dilihat karena mengkilat, kemudian cepat mengambil panas dari benda yang sedang diukur. Jangkauan suhu raksa cukup lebar, mencapai minus 40 derajat Celcius sampai dengan 360 derajat Celcius. Kemudian volume air raksa ini bisa berubah secara teratur. Dan juga raksa tidak membasahi dinding pipa kapilernya. Kemudian kelemahannya, raksa merupakan zat yang beracun sehingga berbahaya bagi kesehatan. Selain itu juga, raksa harganya mahal. Kemudian yang berikutnya adalah alkohol. Kelebihannya adalah harganya murah dan lebih teliti. Kemudian dapat mengukur suhu yang sangat rendah mencapai minus 130 derajat Celcius. Sedangkan kelemahannya, alkohol dapat membasahi dinding kaca. Titik didihnya rendah, hanya mencapai 78 derajat Celcius, dan alkohol tidak berwarna sehingga perlu diwarnai agar dapat dilihat. Seperti contoh berikut ini. Yang berwarna merah ini merupakan termometer alkohol dan ini merupakan termometer raksa. Yang berikutnya, kenapa bukan air yang dipakai sebagai pengisi zat cair termometer? Air tidak dipakai sebagai pengisi termometer karena air memiliki pengecualian sifat yang disebut dengan sifat anomali air. Jadi, semua benda pada umumnya akan memuai ketika dipanaskan, terkecuali air pada suhu 0 derajat sampai dengan 4 derajat Celcius, air akan mengalami penyusutan. Hal inilah yang disebut dengan anomali air. Salah satu akibat dari anomali air, pada musim dingin, sungai atau air laut hanya membeku pada permukaannya saja, sedangkan bagian dalam tidak membeku sehingga ikan dan berbagai tumbuhan di dalamnya tetap bisa bertahan hidup di musim dingin. Baik, yang berikutnya kita akan melihat skala termometer. Kita akan membahas 4 skala. Yang pertama yaitu skala termometer Celcius. Ini dibuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Anders Celsius, seorang astronom berasal dari Swedia. Celsius menetapkan titik tetap atas dengan menggunakan air yang sedang mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Dan titik tetap bawahnya digunakan air yang sedang membeku atau es yang mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Sehingga perbandingan skalanya atau panjang skalanya adalah 100. Yang berikutnya adalah skala termometer Reaumur. Ini dibuat oleh Reaumur, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis.
Menetapkan titik tetap atasnya menggunakan air yang mendidih pada suhu 80 derajat reamur dan titik tetap bawahnya menggunakan es yang mencair pada suhu 0 derajat reamur. Jadi, panjang skalanya atau perbandingan skalanya adalah 80. Yang ketiga adalah skala termometer Fahrenheit. Seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman dengan menetapkan titik tetap atasnya menggunakan air mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawahnya menggunakan es mencair pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Jadi perbandingan skalanya adalah 180. Dan yang keempat adalah skala termometer Kelvin. Kelvin ini seorang ilmuwan Inggris membuat skala termometer dengan titik tetap atasnya menggunakan air mendidih pada suhu 373 Kelvin. Kemudian titik tetap bawahnya menggunakan es mencair pada suhu 273 Kelvin. Jadi panjang skalanya atau perbandingan skalanya adalah 100. Skala termometer Kelvin inilah yang dipakai sebagai satuan suhu sistem internasionalnya. Baik, kita akan melihat perbandingan skalanya untuk 4 skala tadi. Titik tetap atasnya ini diambil dasarnya adalah merupakan suhu di mana air mendidih, kemudian dasar penetapan batas bawahnya diambil suhu air membeku. Kemudian untuk penetapan angkanya ini bersifat arbitrter, artinya sesuai dengan kehendak penemu atau pembuatnya. Kita akan lihat perbandingan skalanya untuk keempat skala termometer. Masing-masing termometer Celcius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin ini memiliki panjang skala. Untuk Celcius panjang skalanya 100, kemudian reamur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin tadi adalah 100. Sehingga ketika kita sederhanakan maka kita dapatkan perbandingan skalanya untuk Celcius adalah 5, reamur 4, kemudian Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Sehingga kita akan mendapatkan perbandingan skalanya tadi. Perlu diingat bahwa yang namanya Celcius tadi 5, kemudian reamur 4, Fahrenheit 9. Kemudian untuk yang skala Kelvin, karena panjang skalanya sama dengan Celcius, maka untuk mencari suhu Kelvin tinggal menjumlahkan skala Celcius dijumlahkan dengan 273. Baik, kita akan melihat contoh soalnya. Yang pertama, sebuah air cair diukur dengan menggunakan termometer Celcius, didapatkan suhunya menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Kita akan mencari bagaimana suhu air ini ketika diukur dengan menggunakan termometer reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, kita akan mengkonversi atau mengubah ke dalam skala reamur. Karena yang diketahui Celcius, maka perbandingan yang akan kita cari adalah perbandingan reamur berbanding dengan Celcius. Ingat, tadi skala perbandingannya untuk reamur adalah 4 dan Celcius 5. Jadi, suhu reamur berbanding suhu Celcius perbandingannya adalah 4:5. Kemudian, untuk mencari nilai suhu reamur, kita dapatkan perbandingannya adalah 4/5 dikalikan dengan suhu Celciusnya. Kita masukkan nilainya 4/5 kali 40 derajat, sehingga kita dapatkan suhu dengan menggunakan skala reamur didapatkan 32 derajat reamur. Yang kedua, kita akan mencari ke dalam skala Fahrenheit. Maka perbandingannya adalah untuk Fahrenheit berbanding dengan reamur. Ingat, pada Fahrenheit tadi karena titik tetap bawahnya adalah 32, maka perbandingan skalanya kita memakai suhu Fahrenheit dikurang dengan 32 berbanding dengan TC. Nilai perbandingannya adalah 9/5, sehingga kita dapatkan untuk TF-32 karena kita kali silang nilainya sama dengan 9/5 kalikan dengan Celciusnya. Kita masukkan nilainya TF-32 9/5 kali 40. Kemudian
kita dapatkan TF-32 sama dengan 72, sehingga pindah ruas nilai TF-nya itu sama dengan 72 ditambah 32. Kita dapatkan skala termometer Fahrenheit-nya nilainya adalah 104 derajat Fahrenheit. Dan yang ketiga, untuk mencari suhu pada skala Kelvin tinggal dijumlahkan dengan 273, dengan catatan dijumlahkan dengan nilai skala pada termometer Celcius, sehingga kita dapatkan 40 ditambah dengan 273. Kita dapatkan nilainya adalah 313 derajat Kelvin. Baik, contoh yang kedua. Diketahui suhu udara mencapai 14 derajat Fahrenheit ini pada saat musim dingin di Inggris. Berapa nilai suhunya ketika diukur dengan termometer Reaumur, Celcius, dan Kelvin? Kita akan lihat konversi yang pertama, dari Fahrenheit diubah ke Reaumur, maka perbandingannya adalah Reaumur, suhu Reaumur berbanding dengan Fahrenheit. Ingat Fahrenheit tadi suhu titik tetap bawahnya adalah 32, maka perbandingannya adalah TR berbanding dengan TF-32, nilai perbandingannya adalah 4:9, sehingga kita dapatkan TR sama dengan 4/9 kali TF dikurang 32. Kita masukkan nilainya 14 dikurang 32. Dalam kurung ini kita kerjakan dahulu, baru kita kalikan. Maka kita dapatkan 4/9 kali minus 18, sehingga hasilnya didapat minus 8 derajat Reaumur. Yang berikutnya, perbandingan perbandingan Celcius dengan Fahrenheit, nilai perbandingannya adalah 5/9. Maka kita dapatkan nilainya 5/9 kali 14 dikurang 32. Kita dapatkan 5/9 dikalikan dengan minus 18. Maka hasilnya adalah minus 10 derajat Celcius. Sedangkan konversi untuk Kelvinnya tinggal kita jumlahkan, minus 10 derajat Celcius ditambahkan dengan 273. Didapatkan suhu dalam Kelvin adalah 263 Kelvin. Baik, contoh yang ketiga. Ini sama, tinggal pengubahan perbandingannya diketahui dari Reaumur diubah ke dalam Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini caranya sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 yang tadi, tinggal diubah perbandingannya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, kita akan melihat untuk skala termometer X dan Y. Jika suatu termometer termometernya adalah termometer X atau Y yang belum diketahui namanya, maka kita tinggal memakai perbandingannya adalah untuk termometer X ini kita akan melihat nilai suhu yang ditunjukkan oleh X kemudian dikurang dengan suhu minimumnya berbanding dengan suhu maksimum dikurang suhu minimum, nilainya akan sama dengan perbandingan nilai termometer Y-nya. Kita akan langsung lihat contohnya sebagai berikut. Suatu termometer X, titik beku airnya adalah 50 derajat X, kemudian titik didihnya 200 derajat X. Jika suatu benda tersebut bersuhu 75 derajat Celcius, maka tentukan suhu benda tersebut dalam derajat X. Kita buat skalanya dulu, panjang skalanya dengan menggambar nilai skala termometernya. Untuk skala termometer Celcius, kita tahu bahwa titik tetap bawah Celcius adalah 0 derajat, kemudian titik tetap bawah atasnya adalah 100 derajat, sehingga panjang skalanya adalah 100. Kemudian termometer X, titik tetap bawahnya adalah 50 derajat X, kemudian titik tetap atasnya adalah 200 derajat X. Kemudian panjang skala dari termometer X ini adalah dari 50 sampai ke 200, maka panjang skalanya adalah 150. Berasal dari 200 dikurang 50. Sehingga kita akan mendapatkan perbandingan skalanya di sini. Tadi memakai rumus yang ini X min, kemudian berbanding dengan X max min, X min. Jadi
Nilai yang diketahui dari skala Celcius diketahui 75 derajat, sehingga 75 dikurang 0 perbandingannya sama dengan berbanding dengan 100 dikurang 0, nilainya sama dengan suhu yang akan dicari dengan skala termometer X dikurang dengan titik tetap bawahnya, yaitu 50 per 200 dikurang 50. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 75 per 100 sama dengan TX min 50 per 150. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 per 4 sama dengan TX min 50 per 150. Kemudian kita kali silang sehingga kita dapatkan 4 kali TX min 50 nilainya sama dengan 3 kali 150. Sehingga didapatkan 4TX min 200 sama dengan 450. Jadi ini dikalikan 4 dikalikan TX 4TX, kemudian 4 dikali 50 hasilnya adalah min 200. Kemudian kita pindah ruas, 4TX sama dengan 450 ditambah 200, jadi 4TX sama dengan 650, sehingga TX kita dapatkan 650 dibagi 4, didapat nilainya adalah 162,5 derajat X. Baik, bisa dipahami ya. Untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang akan datang pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.